Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host Suara Sidoarjo di program Jatim News Today. Sahabat, untuk informasi terbaru Jawa Timur yang akan diberikan untuk Anda di program Jatim News Today edisi 1 Oktober 2021 yang nantinya juga akan diinformasikan kepada sahabat tentunya di sesi terakhir dengan menghadirkan program informasi terbaru mengenai seputar Jawa Timur, yakni tentang Laga PON di 20 Papua 2021 dalam kabar Arena PON Papua. Dan sahabat, program ini disiarkan bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Berjaringan Jawa Timur, ada Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Ya, untuk informasi pertama, ada rekan dari Suara Sidoarjo dengan akan mengupdatekan informasi mengenai Suara Sidoarjo, yakni ada Nabila Kanza dengan informasi yang akan dikabarkan mengenai kalahkan Jawa Tengah di laga awal. Mohon maaf, dengan penyiar reporter Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo, Kementerian Pertanian berikan bantuan alat dan mesin pertanian pada Gapokta di Sidoarjo. Selengkapnya bersama Ilham Dianta. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan berupa alat pertanian dari pemerintah pusat untuk Gapoktan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bantuan alat pertanian ini berupa 5 hand tractor, 8 kultivator, dan 10 pompa air. Semuanya sesuai dengan kebutuhan para Gapoktan di wilayahnya masing-masing. Sumber bantuan ini berasal dari Kementerian Pertanian, di mana Menteri Pertanian merupakan kader dari DPP Nasdem yang difasilitasi oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo yang anggarannya berasal dari APBN. Melalui bantuan ini diharapkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Sidoarjo bisa lebih baik dan meningkat, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo bisa tetap aman dan terkendali. Ini merupakan bantuan dan kerjasama dari Partai Nasdem yang memang menginisiasi dan mengawal teman-teman kelompok tani untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah pusat. Tentunya ini sangat membantu Kabupaten Sidoarjo, terutama di masa pandemi COVID-19, bagaimana kekuatan APBD kita terkuras besar untuk penanganan COVID-19. Tentunya dengan ada bantuan hibah dari pemerintah pusat ini akan banyak membantu untuk mewujudkan program di bidang pangan dan pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo berharap agar para Gapoktan bisa merawat sarana alat pertanian yang telah mereka terima, karena nanti juga akan ada bantuan sarana dan prasarana penunjang pertanian yang akan diberikan lagi kepada para Gapoktan. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih reporter Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dengan beritanya mengenai Kementerian Pertanian berikan bantuan alat dan mesin pertanian pada Gapoktan di Sidoarjo. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Rifano Kusnadi dari Mahardika FM dengan beritanya yang akan dikabarkan kepada kita mengenai dukungan percepatan vaksinasi 12+. UPTD Puskesmas Sanawetan berikan vaksinasi bagi pelajar SMP Negeri 8 Kota Blitar. Selengkapnya bersama Rifano. Dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi 12+ di Kota Blitar, UPTD Puskesmas Sanawetan kembali memberikan vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pelajar. Kali ini menyasar siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Blitar untuk penyuntikan dosis pertama. Kamis 30 September 2021, Trianang Prasetyawan, Kepala UPTD Puskesmas Sanawetan mengatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar 12+ ini diperuntukkan bagi 460 siswa, sedangkan jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac. Dalam pelaksanaannya, Trianang menerjunkan kurang lebih 15 tenaga kesehatan di Aula SMP Negeri 8 Kota Blitar. Nantinya, penyuntikan dosis kedua dilakukan 28 hari ke depan. Hari ini kebetulan kita melaksanakan vaksinasi COVID di SMP 8 untuk dosis 1, di mana target sasaran kita adalah ada 460 siswa yang kita vaksin hari ini dengan menggunakan Sinovac. Kemudian juga untuk petugas dari teman-teman Puskesmas Sanawetan, baik itu dari tenaga dokter, bidan, dan perawat, kurang lebih ada 15-an petugas
petugas. Sementara itu, Sri Sulistyo Andayani, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Blitar mengatakan vaksinasi bagi anak didiknya ini menjadi bentuk dukungan lembaga setempat. Ratusan siswa yang menjadi sasaran sebelumnya juga telah mendapat izin dari orang tua. Salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM adalah vaksinasi bagi guru, staf, dan murid yang mengikuti PTM. Peserta vaksin kita sudah terdaftar sejumlah 460 anak. Itu kemarin kita sudah umumkan untuk semua anak-anak yang belum divaksin itu bisa ikut vaksin di sekolah ini dan terjaring 460 anak. Ya semoga nanti itu ketika screening semuanya bisa lolos sesuai dengan aturannya begitu ya. Sri berharap dengan vaksinasi COVID-19 ini dapat membentuk herd immunity dan memutus penularan COVID-19 di Kota Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, terima kasih reporter Rifano Kusnadi dari Mahardika FM dengan beritanya yang diupdatekan mengenai dukungan percepatan vaksinasi 2+ UPTD Puskesmas Sanawetan berikan vaksinasi bagi pelajar SMP Negeri 8 Kota Blitar. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Amanda dan juga Ayu Hamijaya dari Suara Madiun dengan beritanya mengenai Pemkot Madiun gelar pelatihan mitigasi bencana. Selengkapnya bersama reporter Suara Madiun. Upaya mitigasi bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko terhadap terjadinya suatu bencana. Mitigasi bencana dilakukan guna mengantisipasi kejadian bencana untuk meminimalkan korban dan kerugian. Berbagai upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadi bencana dapat berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang menggelar kegiatan apel sekaligus pelatihan mitigasi bencana yang berlangsung di Embung Kelurahan Pilangbango. Setidaknya terdapat 130 masyarakat mengikuti pelatihan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan agar persiapan masyarakat saat menghadapi bencana dapat dioptimalkan. Apalagi bencana datang secara tiba-tiba dan bisa terjadi di mana saja. Wali Kota Maidi juga menjelaskan bahwa potensi terjadinya bencana di Kota Madiun berada pada level sedang. Bahkan pada 2 tahun terakhir Kota Madiun nihil bencana. Namun meski begitu bukan berarti tidak berpotensi sama sekali. Utamanya Kota Madiun wilayah timur. Wilayah tersebut merupakan langganan banjir dari dulu. Berbagai penanganan terus dilakukan Pemkot Madiun, mulai pembangunan tangkis, pengerukan sedimen sungai, hingga pembangunan embung. Berbagai unsur pun ikut terlibat dalam pelatihan tersebut, mulai TNI Polri hingga Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Madiun dan Palang Merah Indonesia atau PMI. Adapun pelatihannya meliputi penanganan bencana air, gempa bumi dan pertolongan pertama ketika terjadi bencana. Bencana itu datang tidak dinyana-nyana karena bencana. Kadang-kadang kita tidak siap. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, masyarakat harus siap. Baik itu bencana kebakaran, banjir, puting beliung, dan sebagainya. Semua masyarakat kita latih. Artinya setelah kita latih itu, ketergantungan dengan BPBD itu tidak ketergantungan saja. Tatkala itu kejadian, tatkala itu juga orang-orang sudah siap pola-polanya. Siap-siaga juga ya? Iya, masyarakat siap-siaga. Dengan pelatihan-pelatihan ini tentunya masyarakat punya ilmu itu. Nah, ilmu-ilmu itu harus kita sebarkan. Setelah kita sebarkan, dia bisa menjaga dirinya sendiri, bisa ikut menjaga kota, dan bisa ikut menjaga lingkungan di sekitar rumahnya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Ya, terima kasih Amanda dan juga Ayu Hamijaya dari Suara Madiun dengan beritanya Pemkot Madiun gelar pelatihan mitigasi bencana. Sekaligus menutup dari sesi pertama Jatim News Today dan kita coba, sahabat, kita masuk di sesi kedua, yakni tentang kabar Arena PON 20 Papua.
Ya sahabat, di sesi kedua ini kita updatekan mengenai kabar Arena PON 20 Papua yang akan menginformasikan pejuang atlet Jawa Timur tentunya yang berlaga di PON 20 Papua. Untuk pertama kali kita akan mendapatkan informasi dari Suara Sidoarjo. Ada Nabila Kansa dengan beritanya kalahkan Jawa Tengah di laga awal tim basket Jawa Timur bersiap hadapi Jawa Barat. Selengkapnya bersama Nabila Kansa. Tim bola basket putri Jawa Timur menang dengan skor 65-51 atas Jawa Tengah pada laga penyisian Pool 10 dalam Pekan Olahraga Nasional 20 Papua di Mimika Sport Complex, Mimika, Rabu 29 September 2021. Dalam pertandingan, Kapten Diah Lestari cetak skor 20-11 pada kuarter pertama dan imbang 26-26 sebelum turun minum. Usai jeda, lemparan 3 angka dari Christine Cundawan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 45-38 mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 65-51. Pemain terbaik di kubu Jawa Timur pada kesempatan ini adalah Faizatul Soimah, 18 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Sedangkan Jawa Tengah dengan Diah Lestari, 23 poin, dan 9 rebound. Pada pertandingan selanjutnya, Jawa Timur akan berhadapan dengan Jawa Barat pada Jumat 1 Oktober. Sedangkan Jawa Tengah akan berlaga kembali pada Minggu 3 Oktober. Supaya ke Timika ini, jadi pagi ini kita atur lagi skemanya, event. Nah, selama bertemu di KU di Jawa Tengah ya unggul, jadi kita nggak tahu juga karena pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun. Kita nggak pernah sparring, nggak pernah ketemu, ya kita hadapin di lapangan aja persiapannya. Iya, sahabat, kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Tio Effendi, kontributor PON 20 Papua, dan juga Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo yang akan memberikan kabar mengenai catat waktu tercepat tim sepatu roda Jawa Timur kalahkan DKI Jakarta dan rebut medali emas. Selengkapnya bersama reporter dari Suara Sidoarjo dan juga kontributor PON 20 Papua. Medali emas kembali direbut oleh kontingen Jawa Timur, kali ini dari cabang olahraga sepatu roda. Tim putra berhasil menjadi juara dan mendapat medali emas dari nomor relay 3000 meter. Bertempat di Clementinal Rolling Sports Stadium, Kamis kemarin, Yosi Aditya Nugraha, atlet sepatu roda Jawa Timur, berhasil mencatatkan waktu tercepat. DKI Jakarta dan Jawa Barat ada di posisi kedua dan ketiga. Dapat saya sampaikan, tim kontingen Jawa Timur yang jumlah 3 orang yang bermain di nomor relay 3000 meter tadi, usai meraih kemenangan langsung merayakannya dengan antusias di depan para pendukung setianya. Perlu diketahui, sejak hari pertama perlombaan, para pendukung dari Jawa Timur datang langsung ke Papua untuk menyaksikan para atlet kebanggaannya untuk berlaga. Namun puasa gelar tersebut akhirnya hari ini dapat terpecahkan, sehingga kontingen Jawa Timur sangat antusias atas hasil tersebut. Di pertandingan sebelumnya, Jawa Timur hanya mampu mendapat 1 medali perak dan 2 perunggu. Perolehan medali emas ini menurut Yosi seperti pecah telur bagi tim sepatu roda Jawa Timur. Sebelumnya DKI Jakarta adalah tim terkuat dalam cabang sepatu roda, kemudian disusul tuan rumah Papua dengan perolehan emas. Peringkat Jawa Timur di sepatu roda menjadi urutan keempat. Pertama kami dari tim Jawa Timur sangat bersyukur karena pada hari ini hari keempat kita baru bisa menyumbang emas pertama untuk Jawa Timur.
Depannya masih ada target lagi dari sepatu roda? Bisa 2 emas lagi. 2 emas lagi. Oke. Iya, itu tadi kabar mengenai catat waktu tercepat tim sepatu roda Jawa Timur kalahkan DKI Jakarta dan rebut medali emas yang dikabarkan oleh Tio Effendi, kontributor PON 20 Papua, dan juga Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Fatah Hadi dan juga Risma Erina dari Persada FM yang akan mengupdatekan informasi mengenai PON Papua 2021. Sepak takraw putra Jawa Timur targetkan medali emas di nomor kuadran. Selengkapnya bersama reporter dari Persada FM. Setelah berhasil meraih medali emas di nomor double event, kini tim sepak takraw putra Jawa Timur kembali mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya, yaitu di nomor kuadran. Pertandingan pembuka dijadwalkan pada 7 Oktober 2021. Pelatih sepak takraw putra Jawa Timur Muhammad Habib mengatakan pada PON Papua 2021 ini mengikuti 2 nomor, yakni double event dan kuadran. Pada nomor kuadran, pihaknya menargetkan bisa meraih medali emas. Habib menjelaskan Jawa Timur akan bertanding pada 8 Oktober 2021. Pada nomor kuadran ini, Jawa Timur satu pool dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Untuk sistemnya masih sama dengan nomor double event. Penyisian pool akan diambil 2 tim terbaik, kemudian peringkat pertama di pool pertama akan bertanding melawan runner-up pool kedua. Demikian juga sebaliknya, tim peringkat pertama pool kedua akan bertanding melawan runner-up pool pertama. Baru setelah itu masing-masing pemenang akan masuk babak final. Habib menambahkan raihan medali emas pada nomor double event akan memberikan motivasi lebih bagi pemain. Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Iya sahabat, terima kasih. Itu tadi berita mengenai updatean informasi dari Persada FM dengan beritanya PON Papua 2021 sepak takraw putra Jatim targetkan medali emas di nomor kuadran. Dan sekaligus menutup dari kabar PON yang bisa dikabarkan dari Jatim News Today edisi 1 Oktober 2021. Dan menutup dari Jatim News Today edisi 1 Oktober 2021 ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada beberapa radio yang sudah menyiarkan juga secara serentak di program Jatim News. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun. Dan sebagai informasi-informasi yang kami bisa berikan di program Jatim News Today, saya Mega Laksana dari Radio Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.